Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Mardotila. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya dari kelas 2023C. Gunanya saya membuat video ini, saya akan menjelaskan tentang teori feminisme dan kajiannya pada novel Cinta Itu Luka. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian feminisme. Teori feminis merupakan alat bagi kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya demi memperoleh kesetaraan kedudukan dengan pria dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Apabila dikaitkan dengan penelitian sastra, maka feminisme sastra adalah kajian sastra dengan pendekatan teori feminis. Yang kedua, saya akan menyebutkan tokoh-tokoh penting dalam teori feminisme. Tokoh-tokoh pentingnya yaitu Luz Irigaray, Julia Kristeva, Helen Cixous, dan Donna Haraway. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang terfokus dalam kajian feminisme. Dalam ilmu sastra, feminisme ini berhubungan dengan konsep kritik sastra feminis, yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus analisis kepada wanita. Kritik sastra feminis bukan berarti pengkritik wanita atau kritik tentang wanita atau kritik tentang pengarang wanita. Arti sederhana yang dikandung adalah pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus, kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan. Membaca sebagai wanita berarti membaca dengan kesadaran membongkar praduga dan ideologi kekuasaan laki-laki yang androsentris atau patriarkal yang sampai sekarang masih menguasai penulisan dan pembacaan sastra. Perbedaan jenis kelamin pada diri penyair, pembaca, unsur karya, dan faktor luar itulah yang memengaruhi situasi sistem komunikasi sastra. Endra Suara mengungkapkan bahwa dalam menganalisis karya sastra dalam kajian feminisme yang difokuskan adalah yang pertama, kedudukan dan peran tokoh perempuan dalam sastra, yang kedua, ketertinggalan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan aktivitas kemasyarakatan, yang ketiga, memperhatikan faktor pembaca sastra, bagaimana tanggapan pembaca terhadap emansipasi wanita dalam sastra. Nah, yang keempat saya akan menjelaskan apa saja kritikan sastra feminisme. Kritik sastra bukan berarti kritik tentang perempuan atau pengkritik perempuan. Kritik sastra feminisme adalah pengkritikan terhadap karya sastra, yang mana pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan. Jenis kelamin inilah yang membuat perbedaan di antara semuanya, yang juga membuat perbedaan pada diri pengarang, pembaca, perwatakan, dan pada faktor luar yang mempengaruhi situasi karang mengarang. Kritik sastra feminisme adalah alasan yang kuat untuk menyatukan pendirian bahwa seorang perempuan dapat membaca sebagai perempuan, mengarang sebagai perempuan, dan menafsirkan karya sastra sebagai perempuan. Nah, yang terakhir saya akan mengkaji feminisme dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Feminisme dalam novel ini bukan berarti sebagai perlawanan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki dari segi perbedaan jenis kelamin, namun kesadaran akan persamaan kedudukan dan peran yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Terkadang laki-laki memiliki kedudukan yang sering menimpa perempuan, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Novel ini diceritakan secara gamblang sehingga pembaca tidak hanya menikmati isi novel, tetapi juga mendapatkan banyak informasi. Novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan ini menyuarakan ketidakmampuan perempuan mempertahankan hak-haknya. Kedudukan tokoh-tokoh perempuan dalam novel Cantik Itu Luka dari karya Eka Kurniawan sangat kompleks dan telah menjalankan kedudukan dengan sangat baik. Kedudukan tokoh-tokoh perempuan meliputi kedudukan sebagai ibu,
istri dalam dunia kerja dan dalam masyarakat. Secara feminis, hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya perempuan itu memiliki kemampuan yang berbeda dengan laki-laki. Tokoh Dewi Ayu, Mama Kalong, Alamanda, Adinda, dan Maya Dewi menggambarkan kedudukan perempuan dalam novel cantik itu dari Luka karya Eka Kurniawan. Peran perempuan tokoh perempuan dalam novel cantik itu Luka dari karya Eka Kurniawan meliputi peran sebagai ibu tunggal yang dialami oleh tokoh Dewi Ayu. Dewi Ayu menjalankan perannya sebagai seorang ibu yang selalu memberikan yang terbaik untuk keempat putrinya. Peran sebagai istri dialami oleh Alamanda, Adinda, dan Maya Dewi. Ketiga anak Dewi memerankan sebagai istri yang berusaha melayani suami dan menjadi partner suami. Peran dalam dunia kerja dialami oleh tokoh Dewi Ayu dan Mama Kalong. Dewi Ayu terpaksa bekerja di Mama Kalong menjadi pelacur demi melunasi hutangnya. Mama Kalong menjalankan perannya dalam dunia kerja sebagai mucikari perdagangan manusia. Dan peran dalam masyarakat, Dewi Ayu sebenarnya tidak menerima statusnya di tengah masyarakat sebagai seorang pelacur. Karena bagaimanapun, status sebagai seorang pelacur tetaplah hina di mata masyarakat. Bahkan pada saat ini, status pelacur pun tak bisa ditoleransi oleh waktu. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terdapat cantik itu Luka dari karya Eka Kurniawan adalah marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja. Marginalisasi kaum perempuan dalam novel cantik itu Luka dari karya Eka Kurniawan mengarah pada pemiskinan dan peminggiran yang mempersulit perempuan. Dalam novel ini, subordinasi terjadi karena adanya sikap yang menempatkan kaum perempuan pada posisi tidak penting. Stereotip dapat dilihat dari pelabelan atau penandaan masyarakat terhadap kaum perempuan. Kekerasan juga terjadi baik itu secara fisik maupun secara psikis. Beban kerja juga terdapat dalam novel ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.